Oke, selamat siang. Berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Oke, langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu di sini saya akan jelaskan untuk cara menyalakan inverter ini. Oke, di sini terdapat dua buah MCB ya, yaitu MCB softar dan MCB baterai. Untuk MCB softar yang terdapat resistor 50 watt ini ya, kemudian yang baterai tidak ada resistornya. Oke, kita nyalakan MCB softarnya terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off kan ya, dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, karena di sini inverter sudah menyala, kemudian saya akan lihatkan untuk settingan-settingannya ya. Oke, di sini untuk menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya, dan di sini kita bisa lihat untuk pengaturan pengisiannya ya. Oke, kita lihat di sini 56 volt untuk plug dan floatnya, dan nominal arus di 60 ampere ya. Dan di sini untuk cara setting plug dan floatnya ada di menu selanjutnya ya, yaitu ada di parameter AC input. Di sini juga bisa kita lihat ya untuk settingan batas atas, batas bawahnya ya. Di sini batas atas semisal ingin menjadi 250 volt, kita cukup tekan angka saja 25 seperti ini. Kemudian kita checklist ya. Dan di sini secara otomatis langsung tersetting. Dan di sini untuk batas atas dan batas bawah sama cara settingnya. Kemudian di sini ada pengaturan pengisian ya, tadi untuk plug dan floatnya. Di sini juga bisa kita setting. Misal di sini ingin kita setting menjadi 54 volt. Dan di sini juga sama. Sudah tersetting ya. Dan untuk arus pengisiannya di sini minimal di 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Di sini untuk arus pengisian dari input PLN ya. Untuk arus pengisian ini. Kemudian di sini kita kembali ke menu selanjutnya yaitu ada menu parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem 48 volt ya. Tapi jika ingin menyesuaikan kembali bisa disetting sesuai dengan keinginan ya. Ini kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada prioritas. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN, sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini ya. Kita kembali ke menu selanjutnya ya, yaitu ada atur ATS atau pengaturan ATS. Di sini HV recovery dan LVD. Untuk HV recovery di sini 51 volt dan LVD di 46 volt. Dan di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Untuk LVD nanti di sini ketika berada di prioritas DC atau inverter dan di sini tegangan menyentuh 46 volt atau di bawah 46 volt, maka secara otomatis nanti langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, kita kembali. Di sini ada menu bahasa, kita bisa pilih salah satu ya. Kemudian kita kembali, di sini ada adjust, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat di sini nominal daya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt ya, serta versi MPPT 40 dan versi inverter 10. Oke, langsung saja di sini kita akan menyalakan input PLN-nya untuk pengujian kali ini ya. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan turunkan tegangannya. Tadi di kisaran 46 volt ya. Oke, di sini langsung berpindah ke PLN dan di sini kita naikkan kembali tegangannya.
tadi HVR recovery adalah 51 volt. Oke, kita naikkan menjadi 51 volt. Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke PLN, mohon maaf, ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter kembali ya, dan di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter, dan di sini ketika PLN ini hidup kembali. Oke, di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya. Kemudian kita akan lihatkan untuk chargingnya, kita ubah dulu ke prioritas DC kembali. Kemudian di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya di sini. Oke. Ketika baterai ini habis, kemudian di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC. Untuk lakukan charging ya, kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai naik ya. Ini berfungsi dengan normal. Oke, bisa ya untuk chargingnya di sini. Oke, di sini charging naik terus, dan di sini kita akan ubah ke prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Oke, di sini sebelum itu saya akan menonaktifkan atau mematikan dulu input PLN-nya, dan baterai saya nyalakan ya di sini. Oke, baterai sudah saya nyalakan, kemudian MPPT saya nyalakan ya. Oke. Oke, di sini masuk ya. Dan kemudian di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban blower. Oke, langsung saja. Di sini saya bebani menggunakan beban pemanas ya.
Oke, di sini terbaca kisaran 1000 watt. Oke, kita ganti fan blower. Oke, di sini terbaca kisaran 1800-an watt ya. Dan di sini nanti akan keluar jika terbebani oleh beban ya. Jadi nanti di sini akan muncul untuk tampilan dari MPPT-nya ya. Jadi semisal nanti tidak ada beban atau tidak digunakan, jadi nanti di sini tidak akan tampil untuk dari MPPT-nya ya. Oke, di situ kita bisa lihat 1800, kita tambah lagi 1900, tambah 2000 watt, 2200 ya. Di situ ada alarm 200, tambah lagi 2300 ya. Masih bertahan. Oke. Oke, di 2700 atau 2600-an watt inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan nyalakan kembali input PLN-nya ya. Jadi di situ kan input PLN saya off-kan, dan di sini saya nyalakan kembali ya. Oke, di sini saya akan bebani kisaran 800-an watt ya. Kemudian di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Dan maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.